Nah, dengerin, nih gue rada gemes nih. Beneran gemes gue soalnya. Gue kemarin lumayan rame itu lihat di FVP gue. Yang mbak-mbak nge-tweet, tau gak tuh? Yang, ya kalau lo mau nyepi, nyepi aja. Ngapain ngajak umat lain untuk nyepi? Sampai lu pada nyuruh gue terawih di rumah, ha? Itu kan namanya tindakan intoleran. Nah, tau gak tweetan seperti itu? Nah, sebelum gue mau ngebahas mbak itu, gue mau cerita sedikit yang gue harap kalian dengerin sampai habis ya. Jadi gue punya tetangga yang emang asli Bali dan udah dari lahir lah intinya di Bali. Dia cerita sama gue waktu itu. Jadi ada seorang asisten artis, dia cowok pipis sembarangan di sebuah pohon besar. Terus ketahuan sama orang Bali asli. Udah ditegur, nggak boleh, kamu nggak boleh pipis sembarangan di pohon kayak gitu. Tapi orang pendatang ini mangalo. Mangalo tuh bahasa Batak, artinya ngelawan. Dia kayak, apaan sih, semacam kayak gitu ya. Gak nyampe besok, malamnya langsung sakit ya, langsung sakit. Cowok ini demam tinggi berhari-hari dan udah dibawa ke rumah sakit juga nggak membaik gitu loh. Nah, setelah dia ceritain itu ke temannya sendiri yang emang asli Bali, temennya bilang, itu kayaknya karena kamu pipis sembarangan di pohon tersebut. Di Bali itu memang tanahnya bener-bener, apa ya bahasanya ya? Ada yang punya atau intinya kita harus menghormati. Sehingga penjaga ataupun pemilik pohon itu marah. Nah, dia udah nyaranin buat sama si cowok itu, lo ke pohon tersebut minta maaf yang benar dan tulus pakai hati lo, doa gitu. Tapi nih laki nggak mau, ya. Karena nih laki mikir itu sebagian dari kegiatan menyembah berhala. Ya, abis itu akhirnya nih laki manggil lah ustadz untuk didoain. Apakah membaik? Tentu saja jawabannya tidak. Makin parah, makin hari makin parah. Akhirnya temennya yang orang Bali ini bilang, udah percaya sama gue panggil pemangku. Pemangku tuh kayak semacam orang yang doa gitu ya dari Bali. Pemangku untuk lo didoain. Lo gak perlu nih datang gujuk-gujuk minta maaf ke pohon. Lo didoain aja sama pemangku. Biar dia istilahnya menyampaikan rasa permintaan maaf lo. Tapi apa? Ditolak mentah-mentah sama cowok itu. Dan sekali lagi alasannya karena agama. Dia gak percaya. Udah, akhirnya ya udah, tuh laki dibawalah ke Jakarta untuk medikasi lebih lanjut. Tahu apa? Nyampe Jakarta langsung meninggal karena pipis sembarangan. Kok cerita gue jadi panjang ya? Udah, intinya gue mau bilang, intinya orang Bali itu udah terlalu baik sama pendatang. Jadi lu, gua, kita pendatang, tahu diri. Lu gak suka sama peraturan di Bali, minggat lo, pulang ke kampung lo. Pulang. Tuh, pintu, pulang. Gua udah terlalu muak nih ya, ngeliat kasus-kasus beginian ya. Orang-orang pendatang ini banyak gaya gitu di sini, ya. Maksudnya gini, kalau Mbak Diandranya mau terawih di musola, ya udah pas nyepi, lu pulang kampung dulu, gak usah di Bali gitu. Sampai pas kemarin gue main sama King Cempaka tuh, tiktoker yang asli Bali juga, dia bilang sama gue, dia sampai sedih loh. Karena ada bagian dari Bali yang emang udah isinya bukan orang Bali, jadi dia istilah kayak memberontak gitu, gak mau ngikut peraturan Bali. Ada, gue gak mau nyebut nama tempatnya. Ya itu, gak ada Banjar di sana, isinya pendatang semua. Pendatang-pendatang yang pastinya gak mau ngikutin peraturan di Bali. Dan jujur nih, kenapa gue beli rumah ya jauh banget dari tempat daerah itu? Karena gue emang pengen sekitar rumah gue tuh isinya orang Bali. Kenapa? Orang Bali itu dalam kehidupannya udah berdamai, tenang, kagak ada masalah, nggak cak-cekcok, nggak aur-auran, rapih, bersih, nyaman. Gue rela keluar duit gue em-eman beli rumah di sini karena emang gue sengaja nih cari yang isinya orang Bali semua, Banjar di mana-mana. Karena jujur ya, itu daerah yang isinya pendatang semua tuh. Gue gak mau sebut kalimat ini, ntar bisa-bisa di cancel gue kan. Tapi intinya apa? Aur-auran berantakan, gak jelas, kayak gak ada tata tertib di sana. Kayak bukan Bali di sana. Jadi orang nih kalau bayangin Bali yang indah, penuh alam, rapi, orangnya baik-baik, itu gak ada di sana. Itu kayak beda kota, itu kayak bukan Bali gitu. Sangkin gue gak akan pernah mau punya rumah di deket situ ya. Rasa kedamaian yang gue cari di Bali tuh kagak ada di situ. Auranya goib semua. Bodoh amat kalau abis ini ada yang gak suka sama gue, karena orang Bali itu isi hatinya itu semua, tapi gak ada yang berani ngomong. Ini gue yang ngomongin. Orang Bali cuma bisa cerita, iya kak aku sedih, iya kak aku sedih. Gue yang ngomongin.